Right now there are like 120,000. 120,000? Wow. Yeah, and very a lot of people died in Italy. It is now on around 14,000. Oh, pemerintah ngasih kepada para pengusahanya 4.000 euro untuk bantuan gitu maksudnya? Oh, luar biasa pemerintah Belanda ini ya. Pengusaha kan karena suka nggak mampu bayar gajinya misalkan karena pendapatan nggak ada. Itu gimana? Pemerintah membayar mengasih 90%, 90% dari gaji mereka. Oke. 10% dibayar oleh pengusaha. Oh gitu, 90% pemerintah bayar gaji buruhnya. Buruhnya ya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau diskusi sama Abang mengenai COVID-19 di negara Abang dan di Itali, di Belanda dan Itali. Abang bisa kasih penjelasan dikit nggak Bang tentang ke kita? Kalau di Belanda ini udah 1.300 orang yang meninggal. 1.300 orang yang meninggal? Iya, 1.300 orang yang meninggal. Oke. Yang kena infeksinya udah 14.000. Berapa? 14.000. 14.000. Wow. Kok bisa banyak begitu Bang? Ya itu karena datangnya dari Italia. Dari Itali penyebarannya? Penyebarannya dari Itali. Oke. Jadi banyak turis-turis Belanda ke Itali. Pas pulang ada sebuah karnaval di Provan di dekat yang nggak jauh dari rumah saya sih, sekitar 45 menit dari kereta. Di karnaval itu ada beberapa orang yang keinfeksi dan di karnaval itu kan rame. Pas rame itu, pas keramaian itu orang pada keinfeksi. Dan sekarang menular sampai 14.000 orang yang kena. Oke, itu penyebarannya sudah merata di seluruh Belanda? Merata, iya. Oke, kalau di Eropa yang paling tinggi di mana Bang penyebarannya? Iya. Hah? Di Itali. Itali. Kalau di Belanda sendiri kenapa bisa apa tidak ada kebijakan untuk lockdownnya atau apa kebijakan pemerintahnya Bang di sana? Menurut saya mereka belum masukin lockdown karena ya pemerintah sendiri mikir banyak orang yang bisa di rumah, pada bekerja di rumah seperti saya. Istri saya bisa kerja di rumah. Itu juga bersangkut paut pada kondisi ekonomi. Oke. Nah, itu kalau di Belanda sendiri Bang, masuk social distancing juga nggak? Atau sudah masuk lockdown namanya di sana kebijakannya? Kebijakannya bukan lockdown. Bukan. Apa kebijakannya di sana namanya? Namanya quarantine. Oke. Quarantine, tapi kita masih bisa keluar. Masih bisa keluar, hanya dianjurkan di rumah. Kalau mau keluar, kalau kita pergi supermarket atau kerja, masih bisa keluar. Tapi dianjurkan, kebanyakan orang-orang kerjanya di rumah. Oke. Di rumah. Ekonomi gimana di sana? Ekonomi sekarang menurun. Menurunnya gimana menurunnya? Menurunnya ya begini ya, kalau sampai akhir tahun ini minus 10%. Minus 10%? Iya. Minus 10%? Sebelum corona ini berapa Bang? Sebelum corona ini penaikannya nggak salah saya 2%, 3% bisa naik. Oh, ada 2% ya pertumbuhan ekonomi ya. Tapi setelah corona justru malah ada penurunan sampai 10%. Sampai 10%. Kalau akhir tahun ini masih dilanjutin dengan karantina atau lockdown. Ya, abang lahir di Belanda ya? Apa di Itali? Lahir di Belanda ya. Lahir di Belanda, besar di Belanda, tapi sempat ke Indonesia nggak? Sempat ke Indonesia. Berapa lama Bang di Indonesia? 4 tahun. 4 tahun di mana tinggal Bang? Saya berada di Padang, di Bukit Tinggi. Oh, orang Bukit Tinggi. Pantesan bahasa Indonesianya bahasa Minang nih kayaknya kelihatan dengeran ini. Minang. Tapi masih lancar bahasa Indonesia Bang ya?
Ya. Kalau kebijakan pemerintah sendiri untuk karyawan misalnya yang kafe-kafenya atau restorannya ditutup itu ada ini nggak apa? Ada kompensasi nggak atau tunjangan di situ? Ada tunjangannya sekali sebanyak 4.000 euro. 4.000 euro itu kalau apa? Kalau dipecat maksudnya? Maksudnya kalau sekarang ini kan pada tutup. Toko pada tutup. Oke. Jadi nggak ada kemasukan. Untuk membayar toko-toko itu mereka kasih tunjangan 4.000 euro untuk membayar nyewa tokonya. Oh, pemerintah ngasih kepada para pengusahanya 4.000 euro untuk bantuan gitu maksudnya? Bantuan. Oh, bener. Luar biasa pemerintah Belanda ini ya. Nah, terus kalau buat ininya Bang, buat apa? Buat karyawan-karyawannya misalnya. Kan pengusaha kan kadang suka nggak mampu bayar gajinya misalkan karena pendapatan nggak ada. Itu gimana? Iya. Nah, kalau begitu pemerintah mengasih 90%. Berapa? Dan 90% dari gaji mereka. Oke. 10% dibayar oleh pengusaha. Oh gitu, 90% pemerintah bayar gaji buruhnya? Buruhnya, ya. Wow, oke. Jadi buruh tetap menerima gaji 90% dan 10% yang ditanggung oleh pengusaha? Iya. Wow. Ada pemecatan banyak nggak sekarang? Udah mulai ada PHK nggak Bang? Pemutusan hubungan kerja? Pemutusan hubungan kerja udah banyak. Oke. Seminggu yang lalu di pelabuhan terbang Belanda 8.000 karyawan telah dipecat. Wow, 8.000 karyawan di pelabuhan penerbangan, airport. Pelabuhan terbang, airport. Wow. Itu akhirnya mereka dikasih kompensasi? Dikasih kompensasi dari pemerintah Belanda, iya. Sekitar berapa nilainya Bang? Kalau menurut saya cukup untuk makan, minum, dan bayar rumah. Oke. Bang, gue mau tanya tentang Italia dong Bang. Di Italia gimana perkembangannya Bang? Nah, kalau menurut saya, kalau buat Italia, istri saya yang mengucapkannya. Oh, istri Abang dari Italia langsung ya? Dari Italia, Oke, coba. Halo. Waalaikumsalam. Oh, you are Muslim? Iya. Oh ya? Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you speak in English? Or bahasa? You can speak in bahasa? Sedikit. Wow. Okay. What is your name? Sorry. Nadia. Nadia, can you explain me about condition of Italy? In Italy, in February, there came the first corona patient, and Italy still thought it was just one case. We don't have to worry about it, and the cases get more and more and more. And in the end of February, they really got into a problem because there were so many people who had corona. How many people? That in right now? Yeah. Right now there are like 120,000. 120,000? Wow. Yeah, and a lot of people died in Italy. It is now on around 14,000 people who died. So every day 800. Okay. So Italy has a very big problem with corona. How about the policy of government in Italy for COVID-19? Well, it's quite strange in Europe because we have the EU, the Union, but every country decides for themselves to make prevention. So in Italy they have a very big problem, also in Spain. So they decided to make a lockdown. And a lockdown in Italy is different than what they are talking in the Netherlands, for example. In Italy, you have to stay at home. And if you go outside, you have to have a paper from the government that you can go outside. So, for example, if you go to the shop, to the supermarket to buy food, you have to get first from the authorities. You have to get a paper which declares that you can go to buy food. I hear something from Vieira when he is talking to friends, for example. But, for example, there are people, they are saying, okay, Indonesia is in a lockdown now,
and other people say no, it's not in a lockdown. So I'm not even sure if you are in a lockdown or not. In Italy, it is like this. You have the north of Italy, which is quite rich, and you have the south of Italy, which is much poorer with everything. So people don't earn that much money. The health system is less. So the problem right now is in the north. Okay. The health system, but the health system is not. How do you say that? Everybody, and a lot of people die. So in health, they would have an even greater problem than right now. So the lockdown in Italy is definitely necessary because it would spread to the south. Okay. And that would be a much bigger problem than right now. My family in Italy, they live in the north. Okay. But more north than where the problem is. But they have, they have a hotel. Mm-hmm. So the tourism is in lockdown. Mm-hmm. Right now they have no income. Yeah, my parents especially hope that they stay safe, first of all, and also that the situation will change, that everything will open up again if the problem is under control. Okay. Sister, thank you very much for your information. You're welcome. Can I talk with Wira again? Yeah, for sure. Halo Masko. Oh bang. Thank you bang. Jadi di Italia itu kan ada dua karakter bang ya. Ada North, ada South-nya ya. Berarti ada utara sama selatan ya bang ya. Kan bagian besar itu dua itu ya bang ya. Iya. Nah kalau negara Italia yang utara itu kan biasanya yang kaya-kayanya ya. Ya biasanya yang kaya-kayanya. Yang kaya-kaya di utara, selatan agak-agak kurang ekonominya ya. Kurang ekonominya benar. Jadi penyebarannya itu pertama awalnya dari utara berarti. Dari utara ya. Utara baru dia menyebar ke selatan. Menyebar ke selatan ya. Oh, nah akhirnya di selatan itu kondisinya sekarang gimana bang? Kondisinya kalau menurut saya kondisi di Italia Utara lebih parah dari selatan. Selatan udah mulai banyak juga orang yang kena. Jadi orang-orang jadi kebanyakan para pekerja itu dari selatan kerjanya di utara dan mereka pada mudik nih sekarang nih. Mudik. Oke, jadi gara-gara mudik itu ya menyebarkan jadi ke selatan gitu bang? Menyebarnya ke selatan, ya benar. Oh, ini ada paradigma katanya gini bang, kalau kata orang-orang Eropa bener nggak? Italia itu orangnya kurang disiplin. Bener. Kayak gitu bang, itu udah jadi stigmanya begitu ya? Kemana daerahnya? Kalau daerah utara disiplinnya lebih ketat, lebih kuat dari disiplin yang selatan. Oh, jadi di selatan itu orang masih santai aja walaupun udah lockdown? Masih santai aja, jadi makin banyak korbannya berarti? Makin banyak korbannya kalau begitu. Yang kena banyak, yang kena infeksi. Oh, iya. Ini menarik nih bang, karena Italia ini lagi heboh juga dibicarakan di Indonesia sebenarnya ya, mengenai kebijakan pemerintahnya yang katanya banyak video beredar itu mayat dibakar ya kalau mati di sana ya. Ada menurut berita Belanda 10 orang imigran Maroko dibakar di Italia. Kalau tentang Indonesia nggak dibicarakan di sana bang, di Eropa tentang Indonesia? Tentang Indonesia yang tidak dibicarakan. Nggak dibicarakan, nggak diperhatiin Indonesia di sana ya. Iya. Oke deh. Di Eropa dan ya berarti kan ke Amerika gitu. Oh gitu. Lebih di Amerika diperhatikan ya kondisi politiknya ya. Nah kondisi politik di Eropa gimana bang? Kondisi politiknya? Kondisi politik di Eropa kalau di sini orang sedang ya satu Eropa sekarang krisis karena bantuan-bantuan dari European Union nggak banyak gitu buat orang-orang di Eropa Timur, Eropa Selatan. Dan ekonomi sekarang lagi menurun buat Eropa.
Oke deh, Bang Wira, thank you banget Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Salam buat keluarga di sana Bang ya. Salam buat keluarga juga di sana. Terima kasih. Bang. Makasih ya Bang. Halo. Thank you very much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, kira-kira seperti itu tadi diskusi gua sama Bang Wira dan istrinya yang memang asli Itali, dan Bang Wira yang orang Indonesia, keturunan Indonesia yang tinggal menetap di Belanda saat ini. Semoga itu bisa lebih bermanfaat buat kalian informasinya. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya, biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.